Oke, assalamualaikum sobat Saik. Ini alhamdulillah sekarang Ane lagi sama temen Ane. Ana manggilnya sekarang gimana nih? Manggil nama aja atau gimana nih? Panggil nama aja lah biar akrab. Manggil nama aja biar akrab ya. Ya sebenarnya udah Siap, akrab siap. sih, cuma kan biar di depan netizen gitu gimana? Oke, sekarang karena Aduh. udah sama temen Ane, Aldi Subakti, eh, biar lebih tahu nih netizen dengan pembicara kali ini. Silakan perkenalkan diri dulu. Silakan. Oke, siap. Terima Ini kasih nih sambil santai aja suatu. nggak apa-apa loh, sambil minum sambil. Oh, siap, siap. Terima kasih nih loh, sobat Ane nih, Fahmi atas waktunya nih. Sangat apa ya, suatu kebanggaan gitu bisa masuk YouTube-nya Fahmi nih. Yang subscriber-nya udah banyak lumayan. Alhamdulillah lah. Enggak lah, sama-sama Alhamdulillah. kita. Ya, perkenalkan, singkatnya namanya Muhammad Aldi Subakti, biasa dipanggil Aldi. Nah, eh, sekarang kuliah di Istanbul University, Turki, ambil Islamic Theology. Gitu. Masya Allah. Itu sekarang S1, S2. Kasih S1 sama kita. Oh, masih S1. Enggak kan? Iya. Tapi ente duluan kan, Turki kan? Anak duluan, Baik. tapi jatuhnya ente bakal lulus duluan gitu. Soalnya di sini anak kan tomer dulu. Apa? Tomer di sini ada kursus bahasa gitu. Oh iya, Kursus bahasa Turki dulu. Oh gitu, oke, siap. Oke, jadi Aldi Subakti ini adalah teman Ane lah dulu ketika kita masih SMA. Iya, SMA. SMA di mana nih? SMA di Ponorogo ya, di pesantren dulu ya di Gontor. Jadi alhamdulillah Aldi Subakti ini sekarang lagi kuliah di Turki ya dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang di universitas apa di? Di Istanbul. Universitas Istanbul. University of Istanbul berarti ya. Iya benar. Oke. Jadi Aldi ini dulu teman diskusi. Jadi kita punya suatu forum diskusi dulu di Iya ya. Gontor ya. Seperti itu. Alhamdulillah sekarang bisa diskusi lagi ya kan, bagi-bagi. Subhanallah. Bagi-bagi ilmu ya kan. Dan alhamdulillah di Subakti ini teman Ana ini juga ada channel YouTube teman-teman. Misalkan teman-teman pengen lihat, insya Allah bisa lihat nanti di deskripsi di bawah ada channelnya Aldi. Misalkan pengen nanya-nanya lebih dalam lagi seputar kuliah di Turki, bisa lah nanti menghubungi Aldi. Oke Di, sekarang kita Ana mau nanya-nanya sih, nanti kan sekalian berbagi pengalaman lah sama teman-teman di rumah tentang ini kan sekarang ente lagi kuliah di Turki nih, ya kan? Ya, benar. Sebelum kita melangkah ke pertanyaan yang lebih dalam-dalam lagi, teman-teman kita itu kan banyak nih yang nggak kuliah. Ya meskipun yang kuliah juga banyak. Teman-teman kita banyak yang nggak kuliah, mereka lebih milih langsung kerja, lebih milih langsung bisnis, ya macam-macam lah atau langsung ajar gitu kan. Nah, ya, benar. apa yang membuat ente itu memilih untuk kuliah? Ini pertanyaan dasar banget sih. Sebenarnya simpel sih nih. Kenapa milih kuliah itu pertama karena beasiswa gitu ya. Karena dapat beasiswa, alhamdulillah, apalagi di luar negeri. Nah, kalau misalkan kita hitung-hitungan secara rasional itu nggak masuk hitungannya gitu. Makanya kan kita istilahnya sebaik-baik kita belajar matematika itu sama Allah gitu. Karena kita nambah satu, Allah kasih banyak gitu. Jadi yang benar-benar hitungannya nggak rasional. Sebenarnya seandainya gitu ya, seandainya aku nggak dapat beasiswa, mungkin nggak kuliah gitu, mungkin bisa jadi kerja. Apalagi ketika itu ekonomi keluarga lagi nggak baik lah, ekonomi keluarga nggak baik dan sebagainya. Habis itu istilahnya walaupun bukan anak pertama tapi bisa dibilang anak pertama yang laki-laki. Nah, anak pertama yang laki-laki itu kan kayak mempunyai tanggung jawab yang lebih gitu loh. Masih ada adik yang harus selesai sekolah, apalagi di Gontor juga. Nah, habis itu
ya keadaan keluarga masih kayak gitu, masih kurang membaik ekonominya. Makanya ketika itu mungkin aku berpikirnya seandainya nggak dapat beasiswa di Turki, aku bakal kerja atau enggak mondok biasa lagi gitu. Dan kuliah hanya sebatas impian dulu gitulah. Itu sih asal mulanya. Nah, tapi ternyata Allah beri kesempatan untuk mendaftar beasiswa dan kemudian dapat beberapa beasiswa sampai akhirnya milih di Turki gitu. Allah kasih nilai lain dari hasil hitung-hitungan kita ya. Benar. Jadi istilahnya yang awalnya kita cuma yang penting bisa bantu orang tua juga gitu. Alhamdulillah dengan beasiswa pun juga bisa kuliah, bisa bantu orang tua juga gitu. Oke, alhamdulillah. Oke, sekarang ini sekarang lagi kuliah di Turki nih, beasiswa kan? Alhamdulillah beasiswa. Nah, sekarang ente kuliah di Turki, University of Istanbul, kemudian memilih Islamic Theology ya? Ya benar. Nah, apa yang membuat, boleh deh ceritain apa yang membuat ente memilih di Turki, memilih Islamic Theology di Turki, kemudian bagaimana mendaftarnya sampai dapat beasiswa gitu kan? Kemudian kenapa milih Islamic Theology itu di Turki? Kan biasanya orang-orang kalau nggak ke Mesir atau kemana, ke Madinah atau ke Sudan atau ke mana lah gitu kan. Nah, kenapa ke Turki? Silakan. Siap. Nah, jadi apa ya? Sebenarnya dulu juga sempat keterima di Maroko gitu ya. Di Maroko. Kemudian kan ketika di tahun anak itu dulu ketika kita diterima di Maroko itu kita bisa milih di Mesir atau milih di Sudan di Maroko gitu. Nah, tapi kembali lagi ketika itu aku harus dapat beasiswa yang full gitu. Yang full beasiswa. Karena waktu itu Maroko belum full ya? Maroko ada full, cuma untuk beberapa kota aja gitu, yang full. Aku kalau nggak salah masuk nominasi yang kedua. Jadi setelah 15 kota, 1-2 itu Ana gitu. Nah itu hampir lah. Nah ternyata tapi ente waktu itu berarti ikutnya yang Kemenag? Iya, yang Kemenag. Ketika itu kalau nggak salah masih belum tahu jalur PBNU dan sebagainya. Nah istilahnya Allah ngasih kesempatan lain untuk berjuang lebih gitu loh. Untuk berjuang lebih, ini masih ada beasiswa lainnya nih yang bisa didapat, beasiswa Turki. Nah makanya ketika itu juga aku termasuk beruntung gitu, karena biasanya beasiswa di Turki itu yang bukan namanya beasiswa Turki Burslari. Nah, itu terkenal banget itu. Iya, orang-orang biasanya bilangnya YTB gitu ya, YTB. Nah cuma ketika tahun anak itu kebetulan baru dibuka namanya beasiswa Dianet khusus buat Islamic Theology gitu. Nah, ketika itu ya udah anak daftar dua-duanya dan yang keterimanya yang Dianet ini, dan ternyata malah Allah kasih jalan di situ gitu. Dapat beasiswa yang khusus Islamic Theology, dan di sana pun juga lingkungannya ya lingkungan orang-orang yang kebanyakan belajar Islamic Theology, karena istilahnya itu di bawah naungan Kemenag Turki lah, Kemenag Turki, dan lingkungannya pun juga orang-orang yang belajar Islam. Habis itu di sana biasanya setiap asrama di Turki Janet itu dekat sama masjid gitu, langsung sampingnya masjid atau enggak deket banget gitu. Nah ini salah satu keunggulannya juga sih. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut di ente masih ingat gak tahap-tahapnya apa aja? Oh masih. Jadi dulu itu pertama kan pasti biasa ya, seperti biasa itu ada pendaftaran online. Nah daftar online, habis online kita ada wawancara. Nah ini mungkin tahapan yang paling susah itu dari online ke wawancara gitu.
Soalnya aku juga nggak tahu ya, atau nggak, bukan cuma aku doang ya. Hampir semuanya orang tuh nggak tahu itu. Ini Maksudnya bagaimana nggak tahu gimana? tahap lulusnya gitu. Yang paling susah bagaimana seleksi berkas bisa dipanggil ke wawancara. Soalnya kan istilahnya yang daftar berkas itu ribuan, mungkin bisa puluhan ribu di satu negara. Tapi yang kepanggil wawancara itu cuma 30, 50 gitu. Itu seleksinya ketat banget gitu ya. Nah itu yang kita nggak tahu ya. Nggak tahu standarnya gitu maksudnya. Iya.